Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah akhlak tasawuf. Mohon maaf sebelumnya karena di pertemuan hari ini kita belum dapat melangsungkan perkuliahan secara offline di kelas dalam kaitannya dengan adanya agenda dakwah yang sudah terjadwal bagi kami di hari ini yang menjadikan kami belum dapat membersamai antum dan antuna di kelas. Karena itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan segala keterbatasan-keterbatasan ini tetap tidak menghalangi untuk tersampaikannya ilmu secara baik, secara benar, secara tuntas kepada Anda-Anda semua. Teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada judul pertemuan kita yang keenam, yaitu adalah tentang janji Allah kepada Ibunda Musa alaihissalam. Janji Allah kepada Ibunda Musa alaihissalam. Nah, teman-teman sekalian, materi yang berjudul janji Allah kepada Ibunda Musa alaihissalam akan kita uraikan dari perenungan atau tadabbur Quran Surah Al-Qasas ayat yang ketujuh. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Qasas ayat yang ketujuh, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami kata Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibunda Musa, an ardiihi, tetaplah engkau menyusui Musa. Fa idza khifti alaihi, apabila engkau khawatir terhadapnya, fa alqihi fil yammi, maka hanyutkanlah dia ke sebuah sungai. Wala takhafi, dan janganlah engkau takut. Wala tahzani, dan janganlah engkau bersedih. Inna, sesungguhnya kami, radduhu ilaiki, akan mengembalikan Musa itu kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami menjadikan Musa itu adalah termasuk dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa tatkala Musa alaihissalam dilahirkan di muka bumi ini, ketakutan dan kekhawatiran menimpa Bunda Musa alaihissalam. Betapa tidak, Fir'aun laknatullah alaih yang berkuasa pada masa itu telah menetapkan kebijakan atau aturan yang sangat merugikan bagi bangsa Bani Israel. Bahwa jika bayi laki-laki dilahirkan dari kalangan Bani Israel, maka laki-laki itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Sehingga para wanita-wanita yang hamil
dari kalangan Bani Israel itu didata, di list. Dan kemudian didata pula usia kandungannya. Sehingga di bulan-bulan yang diperkirakan atau diprediksikan akan lahir, ditunggui oleh para prajurit, oleh para pasukan Fir'aun. Jika yang terlahir adalah anak perempuan, maka aman. Namun jika yang terlahir anak laki-laki, langsung diambil oleh para prajurit atau pasukan dan dibunuh secara sadis. Apakah dengan digorok lehernya, ataukah dibenturkan kepalanya dengan benturan yang keras ke tembok, ke batu, hingga kemudian bayi laki-laki itu mati seketika itu. Di antara mukjizat Musa alaihissalam dikala beliau masih dalam kandungan adalah Allah jadikan perut sang bunda itu tidak terlalu buncit atau tidak terlalu terlihat hamil. Sehingga dia selalu aman dan selamat dari pengamatan dan pemantauan para prajurit dari Firaun. Karena perutnya tidak buncit sebagaimana layaknya wanita hamil. Hingga tatkala kemudian hari di mana Musa dilahirkan, tetap saja ada ketakutan yang menimpa sang bunda. Walaupun di hari lahirnya itu, di hari lahirnya itu tidak ada para pasukan yang berjaga. Ya karena memang tidak terdata sebagai wanita yang hamil. Namun berita tetaplah berita, informasi pun sampai ke telinga para prajurit Firaun sehingga mereka melangkahkan kaki menuju ke kediaman Ibunda Musa alaihissalam untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada bayi yang lahir di kediaman Ibunda Musa. Maka mereka kemudian para prajurit berjalan melangkah menuju ke Ibunda Musa. Ibunda Musa pun menyadari bahwa para prajurit pasti akan mendatangi tempatnya karena berita yang bocor bahwa Bunda Musa telah melahirkan. Hebatnya lagi adalah Bunda Musa ini dalam kondisi ketika setelah lahir itu nggak menangis. Nggak menangis sehingga tidak memantik eh, perhatian orang-orang di sekitar. Maka tatkala langkah para prajurit menuju kediaman Ibunda Musa, maka Ibunda Musa yang menyadari itu dalam ketakutan, kekhawatiran yang besar dan mendalam. Maka disinilah kemudian Allah perintahkan kepada Ibunda Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardiihi. Susuilah Musa. Susuilah Musa dalam keadaan tenang. Bagaimana mungkin sang bunda akan merasakan ketenangan di saat langkah atau terompah langkah para prajurit sudah mulai terdengar. Fa idza khifti alaihi falqihi fil yammi. Kalau engkau khawatir terhadap Musa, bahwa Musa akan ditangkap, diambil dan dibunuh, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Hanyutkanlah dia ke sungai, ke sungai Nil. Wala takhafi, jangan engkau takut. Wala tahzani, dan jangan engkau bersedih. Lalu Allah menjanjikan kepadanya bahwa apabila engkau lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, inna roduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa itu kepadamu. Wajailuhu minal mursalin, dan kami akan jadikan Musa di antara Rasul kami. Ini merupakan janji sekaligus pengabaran dari Allah bahwa Musa itu bakal panjang umur. Sebab dia akan dipilih sebagai seorang Rasul. Artinya dia nggak bakal mati. Dia tidak akan mati sebab dia akan diangkat sebagai Rasul Allah. Itu berarti Musa akan menjalani kehidupan hingga kemudian dia menjadi seseorang yang telah siap untuk mengemban amanah wahyu sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, pada akhirnya kemudian prajurit gagal untuk menemukan bayi Musa.
Dan mereka justru semakin menguatkan diri mereka bahwa tidak ada bayi yang dilahirkan di kediaman Ibunda Musa. Dan berita yang mereka dengarkan adalah hoax. Itu persangkaan para prajurit Firaun. Nah, teman-teman sekalian, pada Quran surat Al-Qasas ayat 7 sebagai pelajaran berharga untuk kita gali, kita kaji. Terkandung di dalamnya dua perintah, dua larangan, dua janji, dua berita gembira. Pada Quran surat Al-Qasas ayat 7 terkandung di dalam ayat tersebut dua perintah, dua larangan, dua janji, dua berita gembira. Ini luar biasa. Dalam satu ayat ya terdapat empat hal ini. Dua perintah, dua larangan, dua janji, dua berita gembira. Apa dua perintah yang terdapat di dalam ayat itu? Ardi'ihi. Susuilah Musa. Perintah yang kedua, fa'alqihi fil yammi. Hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Ini dua perintah yang terdapat di dalam ayat. Ada dua larangan. Wala takhafi dan janganlah engkau bersedih. Mohon maaf. Wala takhafi janganlah engkau takut. Wala tahzani dan janganlah engkau bersedih. Di dalam ayat ini juga terdapat dua janji. Inna rodu ilaiki. Sesungguhnya kami pasti mengembalikan Musa itu kepadamu. Wajailuhu minal mursalin. Dan kami jadikan dia sebagai seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Maka dua janji ini sekaligus berita gembira bahwa Musa itu nggak bakal mati. Karena tentu seorang bunda, meskipun Musa itu tidak ditemukan oleh prajurit. Tapi ketika Musa dihanyutkan ke sungai Nil ini juga adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kematian bagi Musa. Seorang anak yang baru lahir dihanyutkan ke sungai. Bagaimana kalau kemudian peti yang Musa di dalamnya itu terbalik, ya, masuk air, pastilah Musa mati. Secara logika, secara akalan manusia. Maka tentu sang bunda, meskipun kemudian Musa berhasil dihanyutkan ke sungai Nil, tetap saja ada ketakutan terhadapnya. Ketakutan bahwa Musa akan mati. Namun, ketika Musa dihanyutkan, ada peluang mati. Namun ada juga peluang hidupnya. Beda ketika Musa tidak dihanyutkan, peluang matinya yang lebih besar daripada peluang hidupnya. Kalau dihanyutkan, ada peluang mati, ada peluang hidup. Artinya masih ada peluang hidup. Tapi kalau nggak dihanyutkan, ditemukan oleh prajurit, peluang matinya yang besar. Nah, sehingga ini menjadi berita gembira bahwa kamu nggak usah khawatir. Begitu engkau hanyutkan Musa ke sungai Nil, pasti Musa akan kembali kepadamu nanti. Artinya, kerinduanmu untuk memeluk Musa, memberikan ASI kepada Musa, akan Allah kembalikan Musa itu kepadamu. Ini kabar gembira. Nah, kabar gembira yang kedua, bahwa Musa panjang umur sampai usia di mana beliau telah siap untuk mengemban amanah sebagai Rasul Allah. Yaitu bukan usia anak-anak gitu ya, bukan usia pemuda, tapi usia ya mungkin usia sudah matang, kohul, yaitu usia 40-an tahun sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan amanah Rasul, amanah sebagai Rasul di usianya yang ke-40 tahun. Karena usia itu merupakan usia kohul, usia kematangan pada seseorang. Baik, teman-teman sekalian, mari kita coba uraikan dua perintah. Ya, apa pelajaran dari dua perintah? Perintah yang pertama, ardiihi, susuilah dia. Susuilah dia. Perintah untuk menyusui Musa. Dari sini kita dapatkan pelajaran, ASI adalah nutrisi terbaik bagi anak yang baru dilahirkan. Yang baru dilahirkan. Nah, yang kedua, faktor stres ibu menjadi penyebab utama ASI tidak keluar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bunda Musa untuk
Ardiihi, susuilah dia dalam keadaan tenang. Sebab kalau tidak tenang, ASI ini nggak lancar keluar. Ya, kalau tidak tenang, khawatir maka ASI ini bisa tertahan keluarnya. Karena itulah kemudian faktor stres pada diri seorang ibu itu menjadi penyebab utama ASI tidak lancar keluar. Maka seorang ibu yang menyusui harus dalam kondisi pikiran yang tenang. Pikiran yang bahagia. Supaya ASI menjadi lancar keluar. Kemudian teman-teman sekalian, disunahkan untuk memberikan ASI kepada bayi selama 2 tahun penuh. Sebagaimana petunjuknya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ya, Allah mengatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda an yutimar rodoah. Para ummahat, para bunda, mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Maka yang terbaik tentunya adalah memberikan ASI kepada bayi selama 2 tahun penuh. Kemudian mengatur jarak kelahiran anak itu minimal 2 tahun. Kenapa? Karena disunahkan memberikan ASI kepada bayi itu selama 2 tahun. Ini juga menjadi petunjuk bahwa hendaknya jarak kelahiran anak itu diatur minimal, ya minimal 2 tahun. Jangan jaraknya 1 tahun. Kasihan. Kenapa? Karena si anak sebelumnya harusnya masih mendapatkan hak berupa ASI. Tapi akhirnya haknya itu bisa terhalang karena sang bunda dalam kondisi hamil lagi misalnya. Nah, karena itulah bagi teman-teman nanti yang akan menjalani kehidupan berumah tangga, hendaknya hal ini dimusyawarahkan supaya jarak kelahiran anak diatur minimal 2 tahun. Haram hukumnya membatasi jumlah kelahiran. Itu haram. Tapi yang benar adalah mengatur jarak kelahiran. Nggak boleh membatasi. Misalnya kita nikah cukup 2 saja. Nggak boleh. Nggak boleh lebih dari 2. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan secara syariat. Nah, maka karena itu aturlah jarak kelahiran anak minimal 2 tahun. Perintah kedua, ya perintah yang kedua adalah fa'alqihi fil yammi, jatuhkanlah dia ke sungai, ya ke sungai Nil. Ada kaidah. Kaidah yang pertama adalah ad-dararu yuzal. Hukum asal dari suatu keburukan adalah dihilangkan. Hukum asal dari suatu keburukan adalah dihilangkan. Ya, apabila Musa tidak segera dihanyutkan ke sungai, Musa bakal diambil, ditemukan oleh para prajurit, lalu dibunuh pastinya. Ya, lalu dibunuh pastinya. Maka karena akan adanya kemudaratan yang akan menimpa Musa, maka bagaimana kemudaratan ini dihilangkan? Cara menghilangkannya adalah dengan cara menghanyutkan Musa ke sungai. Ya, dengan demikian Musa bisa selamat dari ancaman kematian oleh para prajurit Firaun. Ada kaidah yang kedua, akhafud dararain. Meskipun Musa aman dan selamat dari ancaman kematian oleh prajurit Firaun, tapi kan menghanyutkan Musa ke sungai juga adalah ancaman kematian. Betul, ancaman kematian. Namun sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau Musa ditemukan oleh prajurit Firaun, peluang matinya lebih besar dari peluang hidupnya. Sedangkan jika Musa dihanyutkan ke sungai, peluang mati dan peluang hidupnya bisa 50-50. Dan karena itulah kemudian kita ambil kaidah akhafud dararain. Jika situasinya berada di antara 2 pilihan keburukan, pilihlah keburukan yang paling kecil mudaratnya.
tetap menyusui Musa dan ditemukan oleh prajurit adalah keburukan, dan menghanyutkan Musa ke Sungai Nil juga adalah keburukan. Tetapi keburukan yang berpeluang terjadi ketika Musa dihanyutkan adalah keburukan yang masih dalam bentuk prediksi dan peluangnya 50%. Peluang Musa selamat, peluang Musa hidup, peluang Musa dalam kondisi aman ketika dihanyutkan 50%. Berarti menghanyutkan Musa ke sungai masih lebih kecil mudaratnya jika dibandingkan Musa tetap berdiam di dalam rumah. Nah, kaidah yang ketiga, jalbul mafasidil asgar muqaddamu lidaf'il mafasidil akbar. Bahwa mengambil keburukan yang kecil terkadang harus didahulukan, terkadang harus diutamakan demi menolak keburukan yang lebih besar terjadinya. Maka disinilah kemudian dari peristiwa Musa dihanyutkan ke sungai kita dapatkan pelajaran ini. Meskipun ada kemudaratan, meskipun ada kekhawatiran yang terjadi ketika Musa dihanyutkan ke sungai, namun itu harus diambil, langkah itu harus dipilih demi menolong atau menyelamatkan Musa dari kemudaratan yang lebih besar. Apa kemudaratan yang lebih besar? Musa diambil, ditemukan oleh para prajurit dan dibunuh. Ya, dibunuh dengan cara digorok lehernya atau dibenturkan kepalanya ke tembok. Ya. Maka Musa harus dihanyutkan ke sungai. Itu adalah keburukan, tapi keburukan itu lebih kecil dibandingkan keburukan jika Musa ditemukan oleh prajurit Firaun. Maka mengambil ya kerusakan yang kecil lebih diutamakan, didahulukan dalam upaya menolak kemudaratan atau kerusakan yang lebih besar. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dua larangan di dalam ayat. Pertama, janganlah engkau takut, wala takhafi. Dan janganlah engkau sedih, wala tahzani. Ketakutan itu adalah kondisi buruk yang menimpa psikis. Kemudian mempengaruhi fisik seseorang atas musibah yang belum terjadi. Sedangkan kesedihan adalah kondisi buruk yang menimpa fisik, kemudian mempengaruhi psikis atas musibah yang sedang atau telah terjadi. Nah, ini membedakan antara ketakutan dan kesedihan. Ya. Jadi ketakutan itu kondisi buruk yang menimpa psikis, pikiran, yang berdampak pada fisik. Padahal padahal musibah yang dikhawatirkan kejadiannya itu belum benar-benar terjadi. Belum benar-benar terjadi. Ibunda Musa khawatir kalau Musa dihanyutkan mati. Ya, kekhawatiran ini belum terjadi. Jadi dia adalah ketakutan yang menimpa fisik. Mohon maaf, ketakutan adalah gangguan yang menimpa psikis, pikiran. Dan tentu berdampak pada fisik. Ketika seseorang stres, itu berdampak pada fisik. Sedangkan kesedihan adalah kondisi buruk yang menimpa fisik, kemudian mempengaruhi psikis atas musibah yang sedang atau telah terjadi. Jadi kalau kesedihan itu karena musibahnya sedang terjadi atau telah terjadi. Nah, teman-teman sekalian, musibah yang menimpa psikis itu lebih berbahaya daripada musibah yang menimpa fisik. Karena itulah ketakutan lebih utama untuk dihilangkan daripada kesedihan. Maka Allah mengatakan wala takhafi wala tahzani. Jadi gangguan ketakutan itu lebih utama untuk dihilangkan daripada gangguan kesedihan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kebahagiaan adalah kondisi jiwa yang akan dirasakan oleh seseorang jika terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Itulah kebahagiaan sejati. Ketika seseorang terbebas dari ketakutan dan juga kesedihan. Dan kemudian kebahagiaan hakiki itu menjadi jaminan Allah bagi siapa saja yang menjalani hidup
berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebahagiaan hakiki menjadi jaminan Allah bagi siapa saja yang menjalani hidup berdasarkan petunjuknya. Allah jaminkan kepada Ibunda Musa, kalau Ibunda Musa melakukan apa yang Allah serukan kepadanya, apa yang Allah tuntunkan dan bimbingkan kepadanya, maka Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji. Musa pasti akan dikembalikan kepada dirinya, dan Musa pastilah akan diangkat sebagai Rasul Allah yang berarti masa depannya terang dan cerah. Nah, teman-teman sekalian perhatikan dua janji Allah. Dan kemudian dua janji ini dipenuhi oleh Allah. Ya, dua janji tadi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua janji Allah Subhanahu wa taala di mana dua janji ini dipenuhi oleh Allah. Janji yang pertama, inna roduhu ilaiki. Sungguh kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Janji ini benar-benar dipenuhi oleh Allah karena Allah tidak menyelesaikan janji. Di ayat yang ke-13 surat Al-Qasas, Allah menjawab atau Allah memenuhi janjinya. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Faradadnahu, maka kami mengembalikan Musa ila ummihi kepada ibundanya. Kay taqarra aynuha, sehingga menjadi tenang hatinya, jiwanya, batinnya. Menjadi bahagia pandangannya, tidak menangis lagi, tidak bersedih lagi. Wala tahzana, dan agar supaya tidak menjadi wanita yang dirundung atau ditimpa dengan kesedihan mendalam. Walita lama, agar supaya Bunda Musa itu mengetahui anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu benar. Janji Allah itu tepat. Ya, dan Allah tidak akan menyelisihinya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu ya meragukan janji Allah. Ya, tidak mengetahui bahwa Allah itu maha menepati janji. Sehingga banyak sekali janji-janji Allah malah diabaikan dan dilupakan oleh manusia. Ini janji yang pertama yang dikabulkan Allah. Janji yang kedua, wa ja'iluhu minal mursalin. Kami jadikan dia sebagai seorang rasul. Masa depan Musa, masa depan yang terang dan cerah. Ini dipenuhi oleh Allah di ayat yang ke-30. Falamma ataha nudiya min syati'il wadi al-aymani fil buq'atil mubarakah minas syajarah. Ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka tatkala Musa mendatangi sebuah lembah, ya, maka tatkala Musa mendatangi sesuatu yang menjadi tanda atau isyarat agar Musa mendekatinya, yaitu mendekati sebuah api. Jadi Musa dari bawah melihat di sebuah bukit ada api. Dan pada saat itu Musa sedang melakukan perjalanan bersama keluarganya dan juga beberapa pengawal dari negeri Madian menuju ke negeri Mesir. Nah, dia melihatlah sebuah api. Ya, dia melihatlah sebuah api di puncak bukit. Maka Musa berkata kepada keluarganya, berdiamlah kalian di sini. Aku akan menuju ke puncak bukit itu untuk mengambil api agar menerangi perjalanan kita. Maka keluarga Musa dan juga beberapa pengawal mereka beristirahat. Dan Musa melakukan perjalanan seorang diri ke sebuah bukit untuk mengambil api yang dilihatnya demi bisa menerangi perjalanannya. Ternyata api itu adalah petunjuk dari Allah agar Musa mendekatinya untuk Musa mendapatkan sebuah risalah sebagai Rasul. Falamma ataha, tatkala Musa mendekati api tersebut, dia pun kami seru dia, ya. Musa pun diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Min syati'il wadil aimani fil buq'atil mubarakah minas syajarah. Pada sisi lembah yang kanan pada uh, pada sebuah pada bagian lembah yang diberkahi, ya, atau pada sisi kanan, ya, ada sebuah
area yang diberkahi minas sajarati, dari balik belakang pohon. Disitulah Musa diseru dan diangkat sebagai Rasul Allah. Ayya Musa, wahai Musa, inni anallah, sesungguhnya aku Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ya mohon maaf ya. Jadi falamma ataha nudiya min syatil wadi, tatkala Musa mendatangi api, ya disitulah Musa diseru atau dipanggil. Musa mendengarkan suara dari tepi lembah sebelah kanan, fil buqatil mubarakah minas sejarah. Ya, dari potongan, ya dari buqah itu, ya dari sebagian potongan pohon yang diberkahi. Nah, di situ Musa kemudian mendengarkan ada suara dan diserulah Musa, ini anallah, sungguhnya aku ini adalah Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ya. Nah, ini adalah ayat yang mengangkat Musa sebagai Rasul Allah. Dilantiklah Musa sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan imannya dan diutuslah Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Baik, teman-teman sekalian, sunnah Allah, ya sunnah Allah yang berlaku di alam, sunnah Allah yang berlaku di alam ditetapkan Allah, namun Allah merubahnya sekehendak Allah berdasarkan ilmu dan juga hikmahnya. Jadi sunnah Allah itu, sunnatullah itu ada yang berlaku di alam. Dan sunnatullah yang berlaku di alam itu, Allah merubahnya sekehendak Allah, semau-maunya Allah. Terserah Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kemauan Allah atau kehendak Allah terhadap sesuatu yang diinginkannya terjadi di alam. Misalnya api yang panas membakar, itu adalah sunnatullah di alam. Api sifatnya panas membakar. Namun Allah mampu merubah sunnahnya ini dari api yang sifatnya panas membakar itu bisa menjadi dingin dan menyelamatkan. Sebagaimana ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, maka Allah mengatakan ya nar kuni bardan wasalaman. Wahai api menjadi dinginlah engkau dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Nah itu artinya Allah merubah ketetapan yang telah Allah tetapkan sebelumnya akan api yang sifatnya panas membakar. Adapun sunnah Allah yang berlaku kepada manusia itu tidak akan berubah. Sunnah Allah yang berlaku kepada manusia tidak akan berubah. Menjadi janji Allah kepada manusia di dalam Al-Quran. Ada janji kerugian dan kehinaan bagi siapa saja yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan ada janji keberuntungan, kemenangan, kemuliaan bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah maha menepati janji dan tidak akan pernah berkhianat dengan apapun yang dijanjikannya. Ketika Allah menjanjikan kepada Bunda Musa akan mengembalikan Musa dan akan mengangkat Musa sebagai Rasul Allah, benar-benar Allah penuhi janji tersebut. Maka di dalam Al-Quran begitu banyak janji-janji Allah bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Demikian pula janji Allah berupa kehinaan bagi siapa saja yang menentang, melawan, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka janji-janji Allah kepada manusia itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah, tidak sebagaimana sunnatullah yang ada di alam ini, Allah rubah sekehendak Allah, semau-maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh janji Allah di dalam Al-Quran bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah jaminkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi siapa yang bertakwa kepada Allah. Di dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, dan 5, Allah memberikan janji kepada orang yang bertakwa. Di mana lafaz wa man yattaqillaha
berulang sebanyak 3 kali di dalam Quran surat At-Tolak. Dan ini keistimewaannya surat ini, sebab berulang lafaz wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, sampai 3 kali. Dan tidak terdapat pada surat-surat yang lainnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, berulang di ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Ya, 3 kali perulangannya. Namun pelajaran yang menjadi janji Allah bagi orang yang bertakwa terdapat di ayat 2, 3, 4, dan 5. Di ayat yang kedua Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hadirkan untuknya jalan keluar dari beragam persoalan kesulitan yang dihadapi, dijalani, dan dirasakannya. Teman-teman sekalian, masalah tidak akan pernah menjadi masalah kalau masalah itu bertemu dengan solusi. Masalah yang menjadi masalah ketika masalah tidak bertemu dengan solusi. Ketika Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya makhraja, jalan keluar dari persoalan-persoalan hidupnya. Bukan berarti bahwa orang yang bertakwa itu tidak ada masalah, ada masalah. Hanya saja masalah bagi orang yang bertakwa tidak pernah menjadi masalah karena mereka akan mendapatkan jalan keluar yang dijanjikan oleh Allah. Karena itulah teman-teman sekalian, orang yang bertakwa itu adalah orang yang optimis dalam hidup, bukan pesimis. Ini janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua, di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan dijanjikan Allah mendapatkan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Ini berarti teman-teman sekalian, orang yang bertakwa itu adalah magnet rezeki. Sebab di bumi mana saja kakinya berpijak, rezeki akan mendatanginya. Maka teman-teman sekalian, kalau teman-teman pengen menjadi magnet rezeki, bertakwalah kepada Allah. Sebab dengan bertakwa kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi damai, hati menjadi bahagia, akan selalu optimis dalam hidup. Itulah yang menjadikan teman-teman magnet rezeki. Karena rezeki itu sifatnya adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan akan sekufu dengan kebahagiaan. Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh akan dikumpulkan dengan yang sekufu. Orang yang bertakwa jiwanya tenang, damai, dan bahagia. Sedangkan rezeki sifatnya adalah kebahagiaan. Maka karena itulah rezeki sekufu dengan orang yang bertakwa. Maka jika kita bertakwa, maka rezeki akan mendatangi Anda dari berbagai arah yang tidak diduga-duga. Karena Anda telah menjadi magnet rezeki. Mungkin teman-teman tidak mengetahui di mana rezeki kita berada, tapi rezeki tahu di bumi mana kaki kita berpijak. Dan kemudian Allah menjanjikan, ya ja'allahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya dalam urusannya yusra, menjadi mudah. Nah, garis biru ini teman-teman sekalian adalah janji Allah kepada orang yang bertakwa di dunia ini. Adapun janji Allah di akhirat, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah ampunkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, artinya diselamatkan dari neraka. Wa yu'zim lahu ajra, Allah berikan balasan terbaik untuknya, artinya dimasukkan ke dalam surga. Maka orang yang bertakwa kepada Allah mendapatkan jaminan kesuksesan dunia dan akhirat. Maka orang yang bertakwa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ditimpa ketakutan, tidak ditimpa kesedihan, itulah kebahagiaan sejati. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam ayat terdapat 2 berita gembira. Ya, 2 berita gembira. Ibunda Musa alaihissalam kembali menyusui Musa dalam keadaan tenang dan bahagia tanpa rasa takut. Selain itu, beliau dibolehkan pulang ke rumahnya membawa Musa untuk diberi ASI. Diberi upah harian dan ditemani pelayan-pelayan istana yang mengurusinya. Luar biasa. Ya. Jadi ketika kemudian Musa, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir para ulama,
Musa alaihissalam ketika dihanyutkan itu ditemukan oleh Firaun, yang awalnya Firaun ingin membunuhnya karena ditahu ini dari Bani Israel. Sayangnya Musa tidak jadi membunuh Musa. Sayangnya Firaun tidak jadi membunuh Musa dikarenakan cinta dan sayang yang besar Firaun kepada istrinya. Istrinya lah yang meminta agar suaminya Firaun tidak membunuh Musa, tapi mengangkatnya sebagai seorang anak yang mungkin masa depannya mendatangkan manfaat, maslahat. Akhirnya Musa aman dan selamat dari ancaman kematian oleh Firaun yang menemukannya. Ya, jadi inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjagaan Allah dan inilah yang sulit dijelaskan secara logika bagaimana Firaun yang kejam dan bengis memerintahkan pasukan untuk mencari bayi-bayi dari Bani Israel untuk ditangkap dan dibunuh. Tapi justru Allah mengantarkan Musa langsung ke istana dalam keadaan Firaun tak berdaya untuk membunuh Musa. Nah, ketika Musa dimasukkan ke dalam istana, ternyata Musa ini menangis. Ya, anak laki-laki, suaranya keras. Menangis jadi-jadinya. Maka didatangkanlah banyak wanita-wanita Mesir untuk memberikan ASI kepada Musa, tapi tak satu pun dari mereka yang berhasil memberikan ASI kepada Musa. Musa menolak. Ya, Musa menolak. Karena Musa sudah merasakan ASI dari bundanya, maka Musa menolak ASI-ASI yang lain. Akhirnya kemudian untuk bagaimana Musa ini tidak menangis, dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa menenangkan Musa, memberikan ASI yang disukainya, sehingga Musa tenang dapat hadiah. Sayembara ini pun sampai ke telinga kakanda Musa. Seorang perempuan, kakaknya Musa, dialah yang mengabarkan kepada bundanya bahwa Musa sekarang ada di istana. Dan sekarang sudah dibuat sayembara. Maka alangkah baiknya sang bunda segera menuju ke sana untuk mengikuti sayembara. Dan benar saja, ketika bunda Musa menyusui Musa, Musa menjadi tenang dan dia mendapatkan ASI yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai rezeki Musa, yaitu dari bundanya sendiri. Akhirnya sang bunda diberikan hadiah, diberikan penghargaan. Tapi karena kemudian eh, bunda Musa ini harus terus-menerus memberikan ASI kepada Musa, maka dia minta izin, bisakah aku memberikan ASI kepadanya di rumah saya, di kediaman saya. Maka dikabulkan. Akhirnya Ibunda Musa membawa kembali putranya ke rumahnya. Bahkan dia kembali ke rumahnya disertai dengan pelayan-pelayan, disertai dengan makanan-makanan bergizi, disertai dengan uang sebagai upah atas menyusui Musa. Luar biasa. Balasan dari Allah. Hadiah dari Allah ketika kita taat kepadanya. Kemudian teman-teman sekalian, masa depan Musa adalah masa depan yang cerah dan terang karena beliau alaihissalam menjadi pemimpin dan rasul bagi Bani Israel. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, ada dua perbuatan Allah atas hambanya. Ada dua perbuatan Allah atas hambanya. Yang pertama hikmah, yaitu kebaikan berlimpah. Kalau Allah pengen memberikan hikmah kepada hambanya, mukodimahnya itu adalah musibah. Mukodimahnya itu tidak menyenangkan. Pintu hikmah benar-benar akan terbuka jika sang hamba bersabar dan mengharapkan ridho Allah atas ujian musibah atau ujian ketidaksenangan. Kemudian yang kedua rahmat, kebaikan yang berlimpah. Kalau Allah pengen memberikan rahmat kepada hambanya, mukodimahnya itu menyenangkan. Mukodimahnya itu nikmat. Dan pintu rahmat akan benar-benar terbuka kalau sang hamba bersyukur dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, inilah inti pelajaran dari tasawuf. Bagaimana kita berjiwa qanaah, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala,
Jangankan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan pun kita ridho. Ya, jangankan kenikmatan, musibah pun kita ridho. Itulah itulah hakikat yang ingin kita capai dari belajar tasawuf yang benar. Karena itulah kemudian kita perlu mengambil pelajaran berharga dari kisah Ibunda Musa alaihissalam. Tatkala menyusui Musa alaihissalam, dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, demikian materi perkuliahan kita untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya saya belum bisa membersamai Anda. Tapi insya Allah di pertemuan mendatang, mudah-mudahan kita bisa bersua, kita bisa bertemu. Sebab materi di pertemuan mendatang adalah tentang gangguan jin dan terapinya. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa praktek ruqyah di kelas. Insya Allah. Kalau tidak ya kita akan sampaikan secara teori saja. Ya, secara teori atau mungkin kita praktek ruqyah untuk mendeteksi kegelapan. Karena persiapan UTS supaya energi-energi negatif, energi-energi kesialan bisa lepas dan hilang dari diri kita sebelum kita menghadapi ujian tengah semester. Baik teman-teman sekalian, setelah Anda menonton materi ini secara tuntas dari awal sampai akhir, selanjutnya Anda melakukan presensi secara online dan secara online ya, secara online sesuai dengan link presensi yang sudah kita cantumkan di bagian deskripsi grup. Dan yang kedua adalah Anda presensi di kolom komentar YouTube. Ya, Anda katakan, ya, Anda ketik nama Anda, NPM Anda, kelas, kemudian katakan, Alhamdulillah saya telah mendengarkan materi ini secara baik, secara benar dari awal sampai akhir. Kemudian berikan kesan Anda terhadap materi ini, pada pelajaran mana, pada poin mana Anda mendapatkan inspirasi dari tadabbur ayat yang mulia ini, surat Al-Qasas ayat 7. Pada bagian mana Anda mendapatkan inspirasi. Anda tuliskan kalimat yang menginspirasi Anda atau poin-poin yang Anda terinspirasi dengannya. Cukup satu saja ya minimalnya. Baik teman-teman sekalian, maka jika ini Anda tuliskan sampai di kolom komentar YouTube, berarti Anda telah benar-benar menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Jika kemudian tidak terdapat nama Anda di komentar YouTube, berarti Anda belum menyimak materi ini sampai akhir. Baik teman-teman sekalian, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.